Desa Kenongorejo terletak di Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Desa dengan jumlah keseluruhan penduduk sekitar 4.915 jiwa, dengan perincian jumlah laki-laki sekitar 2.387 jiwa, dan perempuan 2.528 jiwa ini terbagi atas 3 dusun yang mempunyai 35 RT, yaitu Dusun Telagan terdiri dari RT 1 sampai 21, Dusun Kenengo terdiri dari RT 22 sampai 31, dan Dusun Kebunduren yang terdiri dari RT 32 sampai 35. Letak Desa Kenongorejo terbilang strategis karena hampir seluruh fasilitas kecamatan ada di desa ini, seperti polsek, puskesmas, bahkan kantor Kecamatan Pilangkenceng juga berada di desa ini. Selain itu, Kenongorejo merupakan akses utama menuju beberapa desa di Kecamatan Pilangkenceng, sehingga desa ini menjadi pusat ekonomi dengan adanya pasar tradisional, pertokoan, dan minimarket. Di desa ini ada 2 agama yang dianut, yakni Islam dan Kristen. Namun masyarakat Kenongorejo mayoritas beragama Islam dan hanya ada 2 kakak yang beragama Kristen. Meskipun begitu, tingkat pengalaman ajaran agama masyarakat masih rendah. Hal ini terlihat dari minimnya masyarakat yang mengikuti kegiatan sholat jamaah di masjid dan musola, baik sholat wajib 5 waktu maupun sholat Jumat. Islam di Kenongorejo sendiri beragam, di antaranya NU, Muhammadiyah, dan LDII. Namun Muslim berbasis NU lebih menonjol dengan kegiatan-kegiatan keagamaannya. Karena dominasi tersebut, organisasi Islam yang lain kurang berkembang dan hampir tidak punya pengaruh dengan masyarakat Kenongorejo. Dalam dunia pendidikan, selain pendidikan formal, di desa Kenongorejo ini juga terdapat pendidikan non-formal yang berbasis keagamaan yang berlangsung di beberapa masjid dan musola. Kegiatan TPA-TPQ ini berlangsung setiap jam 3:30 sore sampai 4:30 sore dengan tenaga pengajarnya yang berasal dari desa ini sendiri. Namun dalam proses kegiatan pendidikan agama tersebut, menemui banyak masalah-masalah yang membuat sulit beberapa TPA-TPQ untuk berkembang. Bahkan keadaannya ada yang mati suri, yakni tidak adanya kegiatan belajar mengajar dikarenakan kurangnya tenaga penerus sebagai pengajar pendidikan Al-Quran. Hal ini membuat peserta didik dan orang tua menjadi enggan mengaji kembali. Selain itu, penyebab lainnya yakni tidak adanya forum komunikasi antar TPA-TPQ sedesa Kenongorejo, sehingga tiap TPA-TPQ terlihat seolah-olah berjalan secara sendiri-sendiri. Terbukti dengan adanya perbedaan dalam metode pembelajaran di tiap TPA-TPQ tersebut. Masalah selanjutnya yakni kurangnya partisipasi masyarakat, terutama orang tua, untuk memberikan dorongan anaknya untuk belajar di TPA-TPQ. Di dalam aspek ekonomi, diketahui sebagian besar penduduk desa Kenongorejo ini bermata pencaharian sebagai buruh tani sekitar 65%, yang sebagian kecilnya juga merangkap sebagai buruh canting batik. Selanjutnya sebagai pegawai PNS sebesar 14%, guru 3%, pedagang 7%, TNI Polri 1%, dan sisanya merantau di luar desa. Persentase pembatik mengalami penurunan dibandingkan 10 tahun yang lalu. Pada tahun 2007, profesi pembatik digeluti oleh hampir 50% warga Kenongorejo. Kini hanya tersisa tidak lebih dari 25%. Membatik, pekerjaan yang tak sekedar sebagai sebuah kegiatan menghasilkan uang, tetapi juga melestarikan budaya, yang juga dahulunya sempat menjadi ikon Kabupaten Madiun ini. Ketidakmampuan meregenerasi bakat membatik dan tawaran lapangan pekerjaan yang ada di kota-kota besar, membuat pemuda-pemudi desa ini enggan melestarikannya. Selain itu, kemampuan penjualan atau marketing yang masih manual, dengan hanya masih mengandalkan toko offline dirasa kurang maksimal, juga disebut sebagai pemicu menurunnya minat pembeli batik Kenongorejo. Berbekal dari data-data yang kami temukan selama observasi di lapangan, kelompok KKN Par 6 Desa Kenongorejo mengadakan FGD, yakni Focus Discussion Group, yang mana acara ini merupakan pertemuan diskusi teman-teman KKN Par 6 UINSA dengan stakeholder dan tokoh-tokoh agama Desa Kenongorejo, yang diadakan di kantor Balai Desa pada hari Kamis 28 Januari 2016. Acara yang dimulai pukul 8 pagi hingga 12 siang ini menghasilkan fokus penyelesaian masalah yang teman-teman KKN Par 6 UINSA akan hadapi bersama warga Desa Kenongorejo.
yakni masalah pendidikan agama dan ekonomi melalui pelestarian kembali batik Kenongerjo, maka dibentuklah Posdaya berbasis Majelis Taklim. Posdaya berbasis Majelis Taklim adalah forum komunikasi antar TPA-TPQ se-Kenongerjo yang berfungsi untuk menyamaratakan kurikulum pendidikan agama, standar pembelajaran, dan buku ajar, serta di dalamnya juga akan ada kegiatan rutin setiap 1 bulan sekali yang akan diisi dengan kegiatan pengajian, arisan, atau bahkan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan SDM di Posdaya tersebut. Menindaklanjuti hasil FGD tersebut, tim KKN PAR kelompok 6 memfasilitasi pertemuan antar pendidik TPA-TPQ dan tokoh agama pada tanggal 4 Februari 2016 bertempat di Posko KKN PAR kelompok 6. Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan pendidik TPA-TPQ, tokoh agama, dan pemerintahan desa yang pada kesempatan tersebut diwakili Pak Mudin menghasilkan sebuah struktur kepengurusan forum komunikasi. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga menjadwalkan agenda pertama forum komunikasi, yakni silaturahmi para murid TPA-TPQ dan memperkenalkan forum komunikasi itu sendiri yang bertempat di Musola Darul Ulum dan diikuti oleh 50 peserta. Pada kesempatan tersebut, Bapak Afandi selaku ketua terpilih forum komunikasi mensosialisasikan forum tersebut kepada wali murid bahwa mulai hari tersebut di Desa Kenongerjo terdapat forum komunikasi yang tujuannya untuk mensejahterakan TPA-TPQ dan unsurnya sekaligus perekonomian desa. Kesenian Banjari adalah salah satu ekstrakurikuler yang ada setelah forum komunikasi tersebut berdiri. Kesenian tersebut dipilih dengan harapan dapat menjadikan salah satu daya tarik agar anak-anak lebih semangat untuk datang ke TPA-TPQ yang ada di Desa Kenongerjo. Selain itu, kesenian tersebut juga dapat menolong perekonomian di TPA-TPQ tersebut karena banyak sekali warga Kenongerjo yang menggunakan jasa kesenian Banjari. Tapi jumlah grup Banjari yang ada di desa ini cuma ada 1. Rencana tersebut didengar pemerintahan desa dan akhirnya pada tanggal 8 Februari 2016, Pak Mudin ditemani salah satu anggota tim KKN kelompok 6 membeli peralatan Banjari ke Gresik. 1 hari setelah membeli, teman-teman KKN kelompok 6 langsung membentuk grup dan melatih mereka setiap hari. Selain upaya untuk mensejahterakan TPA-TPQ Desa Kenongerjo, teman-teman KKN PAR 6 bekerja sama dengan pemuda Karang Taruna desa ini juga ingin melestarikan dan membantu memperbaiki gaya marketing batik Kenongerjo yang awalnya masih toko offline menjadi toko online. Tak kenal maka tak sayang. Untuk bisa sayang batik Kenongerjo, maka kami kelompok KKN PAR 6 mencoba untuk mengenal terlebih dahulu dengan batik yang khas dengan bunga kenongo ini. Selasa 26 Januari 2016, teman-teman diizinkan untuk belajar sedikit ilmu batik di Galeri Pak Biono. Proses demi proses dijelaskan oleh beliau, mulai dari memilih pola, mencanting, pewarnaan hingga proses pelorotan. Dalam usaha mempertahankan warisan budaya ini, Pak Biono tidak melakukan sendiri. Dalam proses pembatikan atau mencanting, beliau bekerja sama dengan masyarakat Desa Kenongerjo. Karena keahlian membatik ini diturunkan turun-temurun sehingga kualitas hasil membatik di desa ini tetap menjadi unggulan. Cantik dengan motif dan warna yang cerah, rasanya batik Kenongerjo tidak kalah dengan batik khas daerah lainnya. Setelah mengenal batik secara dekat, kami bekerja sama dengan pemuda-pemudi Karang Taruna Desa Kenongerjo beserta perwakilan pemuda dari kelompok diskusi berbasis Majelis Taklim. Teman-teman KKN mengadakan acara pelatihan marketing online pada hari Selasa 9 Februari 2016. Acara dengan tamu undangan pilihan sebanyak 15 orang ini mendatangkan pembicara sekaligus mentor marketing online yang sudah expert di bidangnya, yakni Mas Ridwan dan Mas Hari, marketer online asli Madiun yang memang memiliki visi memajukan UKM Madiun melalui media internet. Acara dimulai pukul 10:30 siang hingga 12:30 siang ini mendapatkan apresiasi dari peserta yang antusias selama materi berlangsung. Meskipun sedikit bingung, karena materi ini terbilang baru buat peserta, tapi peserta tetap mengikuti acara hingga selesai. Pak Tatang selaku kepala desa pun sangat senang ketika pelatihan ini digelar. Terbukti dengan banyaknya bantuan dan kemudahan yang beliau berikan kepada kelompok KKN, yakni berupa tempat, fasilitas wifi, dan pinjaman LCD yang awalnya tidak ada di desa ini.
Melihat suksesnya dan antusiasme peserta di acara seminar marketing online yang pertama, mentoring marketing online Batik Kenongerjo diadakan sebagai tindakan melanjutkan program Eksis Lagi Batik Kenongo. Mentoring marketing online adalah kegiatan monitoring sekaligus belajar lebih dalam tentang marketing online dengan Mas Hari dan Mas Ridwan, dengan pertemuan minimal 1 bulan sekali. Acara ini dikemas seperti perkumpulan komunitas yang non-formal, akan membentuk kedekatan antara pembicara dan peserta, dengan melanjutkan toko online atau marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan lain-lain. Dan blog, yakni batiktulismadiun.blogspot.com, yang sudah teman-teman KKN buat. Kami berharap kelompok diskusi marketing online yang terdiri dari 5 pemuda-pemudi Desa Kenongerjo tersebut akan bisa mengembangkan ilmunya dan berhasil menduniakan batik Kenongerjo melalui internet.